Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Tri Cahyahutomo, NIM 205111457, kelas Teknik Mesin Proses A 2020, mata kuliah olahraga. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UAS olahraga dengan judul Permainan Futsal. Ujian akhir semester olahraga tahun ajaran 2020-2021 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kita langsung ke slide yang pertama. Di poin pertama ada sejarah permainan futsal diciptakan oleh Juan Carlos Cerezo Uruguay pada tahun 1930. Saat itu bersamaan dengan Piala Dunia di Uruguay. Permainan baru tersebut diberi nama Salao dalam bahasa Portugis atau Football Sala dalam bahasa Spanyol, dengan makna yang sama, yaitu sepak bola di dalam ruangan. Dari kedua bahasa tersebut muncullah istilah baru, yaitu futsal. Selanjutnya, pada tahun 2002 olahraga futsal mulai masuk ke Indonesia. Olahraga ini mendapat sambutan yang cukup bagus, terutama mereka pencipta atau pencinta daripada sepak bola. Kompetisi resmi tingkat nasional di Indonesia mulai diadakan tahun 2008 oleh Badan Futsal Nasional atau BFN. BFN merupakan badan yang dengan sengaja dibentuk oleh PSSI untuk mengelola futsal di Indonesia. Kejuaraan futsal tersebut dinamakan Indonesian Futsal League atau IFL. Kejuaraan ini berlangsung selama 4 bulan yang dibagi dalam 4 seri. Pemenang dari kejuaraan IFL akan mewakili Indonesia dalam AFC Futsal Champions League, yaitu kompetisi futsal tertinggi di Asia. Selanjutnya, kita masuk ke poin B, yaitu ukuran lapangan. Lapangan futsal berbentuk persegi panjang. Permukaan lapangan harus rata dan tidak boleh licin. Lantai lapangan futsal biasanya dilapisi dengan rumput sintetis atau bagian dari kayu, atau yang biasa juga menggunakan matras. Tetapi untuk lapisannya harap untuk dihindari dari penggunaan beton atau bata. Kemudian berikut ukuran lapangan daripada permainan futsal. Yang pertama yaitu panjang lapangan 25 sampai 42 meter, lebar lapangan 15 sampai 25 meter. Yang kedua, lapangan ditandai dengan garis-garis yang berfungsi sebagai pembatas. Dua garis terluar yang lebih panjang disebut garis pembatas lapangan, dan dua garis yang lebih pendek disebut garis gawang. Yang ketiga, lebar seluruh garis adalah 8 cm. Lapangan dibagi menjadi dua bagian. Pada bagian tengah lapangan, titik tengah di lapangan ditandai dengan sebuah titik. Titik tengah lapangan berada pada lingkaran tengah lapangan dengan radius kurang lebih 3 meter diameternya. Daerah seperempat lingkaran di depan garis gawang memiliki radius 6 meter. Selanjutnya, titik penalti berada di 6 meter dari titik tengah garis gawang. Titik penalti kedua berada di 10 meter dari titik tengah antara posisi tiang gawang vertikal. Dan yang terakhir adalah titik tendangan pojok memiliki radius 25 cm di setiap sudut lapangan. Bisa kita lihat di gambar itu. Oke, baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Di poin ke C itu ada ukuran berat dan bahan bola. Jadi daripada penggunaan bola futsal itu berbentuk bulat sempurna. Bahan yang dipergunakan untuk membuat bola futsal adalah dari bahan kulit atau bahan lain yang layak untuk digunakan. Keliling bola futsal 62 sampai 64 cm. Berat bola kurang lebih 400 sampai 440 gram. Dan tekanannya adalah 0,4 sampai 0,6 atm. Seperti di gambar itu adalah contoh daripada bola futsal. Selanjutnya,
Di poin yang ke D yaitu adalah lebar dan tinggi mistar gawang. Yang pertama adalah gawang terdiri dari 2 buah tiang sejajar dalam posisi vertikal dengan jarak yang sama dari horizontal atau setiap sudut, dan pada sisi atasnya dihubungkan dengan tiang horizontalnya. Jadi kedua tiang vertikalnya itu akan dihubungkan dengan 1 buah tiang horizontal. Yang kedua, gawang harus diletakkan tepat pada tengah-tengah garis gawang. Yang ketiga, jarak kedua tiang vertikal adalah 3 meter dan jarak dari sisi bawah batangan atas ke dasar permukaan lapangan adalah 2 meter. Kemudian tiang vertikal dan tiang horizontal memiliki diameter 8 cm. Jaring gawang terbuat dari tali rami, goni atau nilon yang dikaitkan pada kedua tiang vertikal dan horizontal pada sisi belakang gawang. Kedalaman gawang adalah jarak dari ujung bagian dalam dari posisi gawang langsung ke arah sisi luar lapangan, minimal 80 cm pada bagian atas dan 100 cm pada bagian bawah. Oke, gambarnya seperti pada gambar di samping ya. Selanjutnya di E yaitu ada periode permainan. Pertandingan futsal berakhir dalam 2 babak. Durasi setiap babak adalah 20 menit. Durasi dari salah satu babak dapat diperpanjang untuk menentukan pemenang jika terjadi seri. Tim diperbolehkan meminta time out selama 1 menit dalam sebuah babak pertandingan. Kondisi-kondisi untuk mendapatkan time out adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelatih meminta untuk time out selama 1 menit. Yang kedua, time out akan diberikan pada tim yang sedang menguasai bola. Yang ketiga, penjaga waktu mengizinkan untuk time out ketika bola keluar dari permainan dengan menggunakan sebuah peluit atau tanda lain yang berada dengan tanda wasit pertama. Yang keempat, saat time out pemain berada di lapangan. Jika menerima instruksi dari ofisial maka dilakukan pada garis pembatas sejajar dengan lapangan. Hal tersebut dikarenakan ofisial tidak boleh memasuki batas lapangan. Yang kelima, tim yang tidak meminta time out pada babak pertama maka timnya akan tetap hanya mendapatkan 1 kali time out selama babak kedua. Oke, selanjutnya di bagian F yaitu jumlah pemain dan pemain cadangan. Permainan futsal dimainkan oleh 2 tim ya, yang saling berhadapan atau bermusuhan. Jumlah pemain setiap tim maksimal 5 orang, yang salah satunya adalah seorang penjaga gawang. Jumlah pemain cadangan maksimal sebanyak 7 orang. Nah, jadi kurang lebih satu tim itu sekitar 11 orang atau 12 orang yang meliputi pemain utama dan pemain cadangan. Selanjutnya di sini ada wasit ya. Di poin ke G ada wasit. Wasit itu adalah bagian yang sangat penting, yang mana wasit akan memimpin suatu pertandingan untuk terjadinya pertandingan atau permainan futsal yang lebih fair, adil dan sesuai. Nah, di sini ada beberapa tipe wasit atau bagian wasit. Yang pertama adalah wasit pertama atau kekuasaan yang dan tanggung jawab wasit pertama. Ada banyak itu: menegakkan peraturan permainan, membuat dan memelihara catatan pertandingan untuk dipergunakan sebagai laporan pertandingan, bertindak sebagai penjaga waktu jika penjaga waktu tidak hadir, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua ada wasit kedua. Kalau wasit kedua dia berada di bagian sisi lapangan berlawanan dari posisi wasit utama dan dilengkapi dengan peluit, membantu wasit pertama untuk mengawasi pertandingan agar tetap berjalan sesuai dengan peraturan ya, menghentikan permainan jika terjadi pelanggaran, memastikan bahwa pergantian pemain dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya ada tanggung jawab dan kekuasaan wasit yang ketiga. Jadi dia memiliki tugas yaitu mencatat atas pelanggaran akumulasi 5 pertama dan yang dilakukan tim, membuat catatan dari penghentian permainan dan memberi alasannya, dan seterusnya. Dan yang terakhir ada kekuasaan dan tanggung jawab dari penjaga waktu atau timekeeper.
dia secara otomatis berfungsi sebagai wasit yang memeriksa time out, memeriksa periode hukuman waktu efektif 2 menit ketika permainan telah dikeluarkan, memastikan bahwa durasi pertandingan sesuai ketentuan, yaitu dengan cara menjalankan kronometer saat pertandingan dimulai, memberikan waktu saat bola keluar lapangan, dan menghentikan waktu dengan hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran permainan. Jadi pada dasarnya di futsal itu ada 4 seorang wasit, yaitu wasit pertama, wasit kedua, wasit ketiga, dan wasit penjaga waktu atau tim kiper yang memiliki tugasnya yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, selanjutnya ada di bagian poin H, yaitu adalah teknik dasar permainan. Pada dasarnya teknik dasar permainan futsal tidak berbeda dengan permainan sepak bola besar, lapangan besar. Perbedaannya terletak pada ukuran lapangan yang menuntut pemainnya untuk melakukan teknik yang lebih akurat. Contohnya seperti apa? Ya, seperti menendang bola, kemudian menggiring bola, menerima bola, atau mengumpan bola. Ya, contohnya yang menendang bola itu gambar yang ada di sebelah bagian kiri atas, ya, itu menendang bola. Menggiring bola itu di sebelah kanan atas, ya, kanan atas. Menerima bola itu dia gambarnya seperti yang tertera pada kiri bawah itu, ya. Dan mengumpan bola seperti pada kanan bawah. Jadi seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan untuk video daripada contoh daripada kita melakukan keempat teknik dasar permainan futsal ini. Oke, baik, selanjutnya. Nah, presentasinya cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti di next video ini akan ada penjelasan untuk teknik dasar daripada permainan futsal. Jadi cara menggiring bola, cara menendang, cara mengumpan, kemudian cara menghentikan bola nanti akan dijelaskan pada video di selanjutnya ini. Baik, dari saya minta maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Ada saran kritik yang bisa membantu, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, semoga kita selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan sehat selalu. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.